Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah ketemu lagi di rumah Aura. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia, amin. Nah ini teman-teman, saya tuh mau angkatin jemuran, tapi sebelumnya mau mampir dulu ngambilin pot-pot ya. Karena kemarin itu kan saya habis siram tanaman, karena tanamannya itu pada mati. Ya udah saya turun-turunin aja gitu ya, supaya pas nyiramin tanaman itu puas gitu, airnya banyak teman-teman. Tapi biasanya kalau 2 hari sekali atau 3 hari sekali itu untuk di depan pintu nggak saya turunin, cukup saya siram-siram aja pakai gayung gitu ya, sedikit-sedikit, yang penting tidak terlalu kering. Nah ini saya angkatin dulu jemurannya ya teman-teman, karena sudah menjelang sore gitu ya. Nah setelah angkatin jemuran, saya juga mau merapikan tanaman yang di depan jendela deket garasi gitu teman-teman. Jadi bertahap aja ya. Alhamdulillah jemurannya udah pada kering. Jadi di tempat saya udah mulai terang nih teman-teman, udah jarang hujan. Tapi kadang-kadang memang cuaca sekarang itu tidak bisa diprediksi ya. Kadang kalau pagi, siang itu panas banget, tahu-tahu sore atau malamnya hujan gede banget sampai petir-petir gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, dilindungi, terus nggak banjir ya. Kalaupun banjir ya jangan sampai masuk rumah ya teman-teman, amin. Nah ini udah selesai angkatin jemurannya, kemudian lanjut saya juga mau naruh pot yang ada di depan jendela ini ya. Kemudian saya ambilin daun-daun yang udah pada kuning dan layu ya. Oh ya teman-teman, kemarin ada yang komen katanya suara saya itu diedit karena suara asli dan suara di video itu beda. Saya demi Allah tidak mengedit suara. Jadi kalau isi suara itu kan nggak mungkin saya teriak-teriak ya, pelan-pelan aja, karena saya tuh lebih suka isi suara pada saat pagi setelah subuhan gitu, ataupun malam hari sebelum tidur sambil rebahan gitu teman-teman. Kadang-kadang sambil tiduran juga mungkin itu efek suara yang berubah gitu ya. Nah kalau suara asli tidak didubbing itu mungkin saya terlalu keras atau kenceng, ataupun suaranya gede atau gimana gitu kan, saya juga nggak ngerti. Tapi bener-bener ini nggak ada edit-editan suara. Kalaupun ada saya juga kepengen dikasih tahu gimana caranya ya, karena saya ngedit video ini menggunakan InShot Pro teman-teman. Saya tidak tahu bagian mana yang bisa untuk mengedit suara gitu. Jadi kadang-kadang ada yang komentar itu dengan tulisan yang suka tidak enak dibaca gitu ya. Tapi ya ada yang bilang ya resikonya sebagai content creator ya, mau di komen apapun ya harus diterima. Terus ada yang komentar juga katanya, makanya jadi ibu rumah tangga itu jangan hanya mengandalkan uang dari suami kerja, biar nggak jenuh dan nggak bosen. Lah ya saya jadinya agak-agak ketawa gitu ya baca komentarnya. Apalagi dia komentarnya itu di videonya konten creator atau YouTuber lah istilahnya gitu kan. Seharusnya tahu ya kalau konten creator itu kan setiap bulan mendapatkan penghasilan, terus mendapatkan penghasilan lain seperti endorse dan lain sebagainya gitu ya. Lah dipikirnya saya bikin video ini hanya untuk senang-senang gitu ya. Padahal saya bikin video ini juga ya sama aja bekerja ya teman-teman, cuman bedanya ya bekerjanya seperti ini, kegiatan ibu rumah tangganya di video gitu. Tapi nggak perlu saya tanggepin ataupun dibales, biarin aja, cuman saya ketawa dalam hati gitu ya. Jadi ini salah satu sedikit cerita ataupun sharing suka dukanya sebagai content creator ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang pengen atau mulai membuat channel YouTube ibu rumah tangga seperti saya, semangat aja ya. Apalagi kalau sudah datang iklan, terus penontonnya udah banyak, kita siap-siap aja, pasti bakalan banyak komentar, baik itu negatif ataupun positif. Biarin aja ya teman-teman, kalau sekiranya menyakitkan hati ya udah langsung blok aja ya. Pokoknya buat teman-teman yang kepengen bikin channel YouTube, semangat. Jangan pantang menyerah ya. Walaupun kadang-kadang jujur saya juga naik turun moodnya, semangatnya. Apalagi kalau lihat view-nya itu benar-benar anjlok ataupun turun.
gitu sebenarnya bikin saya tuh jadi malas untuk bikin video ya. Tapi sekali lagi tujuan saya dari awal itu kan pada saat pandemi bikin video untuk mengisi waktu luang kegiatan karena bingung mau ngapain di rumah. Nah, perkara hasil ya udah kita serahkan aja sama Allah ya, karena rezeki kita nggak pernah ada yang tahu ya teman-teman. Contoh nih kayak dulu mungkin alhamdulillah viewer saya atau penonton saya lumayan lah ya. Tapi terus sekarang agak turun gitu. Ya udah, itu memang udah jadi takaran rezeki saya gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang kepengen bikin channel YouTube, semangat. Dan teman-teman untuk mulainya gimana, bisa lihat videonya Adlina Hairunisa atau Hairunisa Adlina gitu deh. Nah di situ dia itu memberitahu gimana caranya membuat konten YouTube melalui HP gitu ya, dari awal mulanya, ngeditnya, terus cara monetisasi dan lain sebagainya. Teman-teman bisa pelajari di sana ya. Terus kita tentukan dulu temanya apa. Misal kayak saya kan kegiatan ibu rumah tangga gitu ya, dari masak, beberes, belanja gitu. Ataupun teman-teman seneng traveling, ya udah khusus traveling. Terus kuliner ya udah khusus kuliner kayak gitu teman-teman. Atau yang seneng dandan gitu, skincarean, ya udah fokusin ke situ gitu ya. Itu juga katanya sih salah satu penentu videonya itu cepat berkembang. Satu tema aja ya teman-teman. Nah, kenapa saya pilih ibu rumah tangga? Karena saya mikirnya kita di rumah itu kan memang selalu masak, beberes, dan kita nggak perlu mengeluarkan modal ya teman-teman. Kita hanya modalnya kuota, ataupun kalau punya wifi ya wifi, terus tripod gitu, terus handphone ya. Nah dulu pertama kali saya nge-YouTube itu menggunakan handphonenya Samsung Prime gitu teman-teman. Samsung Prime J2 gitu ya. Nah karena kalau Samsung itu kan terkenal banget sama memorinya yang benar-benar sedikit, jadinya nggak bisa upload, pokoknya susah banget deh. Terus alhamdulillah saya mikirnya apa ini diterusin gitu ya. Terus Pak suami itu ceritanya ngasih rezeki saya gitu. Nah handphone saya yang lama yang Samsung itu saya jual, laku berapa waktu itu ya, laku 300.000 teman-teman. Terus saya dikasih uang sama Pak suami untuk beli handphone untuk tambahan gitu ya, Samsung Xiaomi Note 8. Nah setelah dari Samsung, Xiaomi Note 8 agak lama tuh teman-teman. Saya bikin video itu malah view-nya bagus waktu itu. Nah terus sempat saya itu jenuh, menyerah, kepengen berhenti, tapi kok saya rasanya beban ya karena udah beli handphone baru gitu. Akhirnya ya udah diterusin sampai sekarang. Mungkin kalau saya nggak ganti handphone kayaknya udah berhenti teman-teman. Kalau menurut saya ya teman-teman, kita tuh nggak perlu nunggu rumah bagus, dapur bagus, perabotan bagus untuk bikin video. Contoh nyata ya teman-teman. Ini alhamdulillah Allah udah kasih rezeki rumah seperti ini untuk saya gitu ya. Teman-teman bisa lihat view-nya atau penontonnya itu berapa. Dan ketika saya bikin video di kontrakan kemarin di Jakarta, itu kontrakan 3 petak, nggak ada home decor, barang-barangnya juga barang-barang bekas. Alhamdulillah justru penontonnya itu lebih bagus daripada saya bikin video di rumah ini. Nah itu bisa jadi bukti teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah malu, tampilkan apa adanya, nggak perlu nunggu rumah mewah, perabotan bagus untuk bikin video. Karena itu tuh nggak ngaruh ya. Teman-teman yang membutuhkan motivasi dari kita itu nggak butuh rumah yang bagus dan mewah, tapi gimana ya? Saya menilainya itu mereka tuh butuh motivasi dari kita gitu ya, supaya kegiatan kita, rajinnya kita itu nular ke mereka gitu teman-teman. Terus kalau bisa teman-teman itu konsisten upload yang rajin, syukur-syukur kalau kuat setiap hari lebih bagus, tapi kalau tidak palingnya dalam seminggu itu ada absennya 3 kali lah ya. Nah kalau saya kan dulu sempat 3 minggu tidak upload, akhirnya ya udah langsung terjun bebas teman-teman YouTube-nya gitu ya. Mungkin dari YouTube itu tidak merekomendasikan, jadi nggak pernah muncul di beranda gitu teman-teman.
Kecuali kalau kita selebgram ataupun artis kan sudah dikenal banyak orang ya. Nah kalau rumah Aura kan hanya ibu rumah tangga biasa seperti ini. Jadi ya nggak ada yang kenal kecuali memang teman-teman yang sudah paham dan sering nonton video saya gitu. Oke teman-teman, beberesnya udah selesai ya. Jadi saya ngobrol terus. Ini lanjut, saya kepengen masak ikan pindang keranjangan. Kemarin tuh masih ada sisa 2. Sayang kalau mau dibuang, saya suwir-suwir aja. Kemudian ini saya juga sudah sedia kemangi ya. Udah saya potongin, terus saya cuci. Terus ada jagung pipil 1 buah aja gitu. Udah dicuci juga. Kemudian bumbu-bumbunya itu bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, sama tomat, sama daun salam karena saya nggak punya lengkuas. Nah ini mau saya bikin tumis aja teman-teman. Memanfaatkan bahan yang ada, bumbunya itu bawang merah, bawang putih yang diiris, kemudian cabai rawit merah, lalu saya tambahkan tomat yang gemading ya, tidak terlalu merah dan tidak hijau gitu ya, pokoknya yang masih mengkel gitu teman-teman. Nah kalau udah siap-siap mau saya tumis, saya gunakan minyak secukupnya aja ya teman-teman. Saya lebih suka minyak yang tidak terlalu banyak. Nah ini bawang merah bawang putihnya itu ditumis sampai wangi, sampai berubah warna kecoklatan seperti ini. Kemudian masukkan daun salam, masukkan jagung manisnya. Nah ini saya hanya menggunakan 1 buah jagung ya. Terus pindang keranjangannya itu disuirin seperti ini. Masukkan cabai rawit dan tomat, ditumis-tumis sebentar aja. Tambahkan air sedikit aja teman-teman. Jadi numisnya itu jangan kelamaan ya teman-teman. Kemudian masukkan garam, penyedap kaldu bubuk, gula, masukkan juga kemangi. Nah ini ditumis-tumis sebentar aja supaya warna kemanginya itu masih kelihatan hijau. Dan alhamdulillah sudah selesai, sudah mateng. Simple banget ya. Alhamdulillah masakan untuk makan malamnya udah selesai seperti ini aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah ngikutin saya dari awal sampai akhir. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.